Di Jepang, terlihat pengendara motor laki-laki dan perempuan tengah dikejar sebuah truk hitam aneh. Dengan kecepatan penuh, si pengendara berusaha menghindarinya. Namun tiba-tiba di hadapannya ada tumpukan truk yang menghadang. Motor itu pun akhirnya terjatuh ke dalam jurang. Perempuan itu masih selamat, namun ia ditangkap manusia berkepala laba-laba. Di saat bos mereka yang merupakan trans laba-laba akan membunuh si wanita, tiba-tiba dari kejauhan muncul seseorang yang disebut trans belalang. Trans belalang lalu menghajar semua pasukan secara brutal. Dia membunuh mereka semua tanpa ampun. Setelah menyelamatkannya, trans belalang yang memiliki nama asli yaitu Takeshi Hongo dibuat kebingungan dengan perubahan pada tubuhnya. Dia lalu melepas helmnya dan kaget melihat wajahnya yang berubah menjadi monster belalang. Takeshi kemudian melihat bayang-bayang ingatannya saat berada di dalam laboratorium. Ada sosok wanita yang barusan dia selamatkan. Dengan rasa kebingungan, Takeshi bertanya apa yang telah terjadi kepada dirinya. Namun si wanita bernama Ruriko ini tidak menjawabnya. Dia hanya terdiam saja. Dari belakang lalu muncul seorang pria tua bernama Dr. Hiroshi. Dia adalah ayah Ruriko sekaligus orang yang telah merubah tubuh Takeshi menjadi monster belalang seperti ini. Hiroshi lalu mengaku kalau dia dengan Ruriko sebelumnya pernah bergabung dengan organisasi bernama Shocker. Hiroshi membantu organisasi tersebut untuk merubah manusia biasa menjadi makhluk trans yang dipadukan dengan kekuatan hewan. Hiroshi lalu menyentuh tombol di sabuk Takeshi dan keluarlah sebuah pancaran energi dari tubuhnya. Takeshi pun terkejut dan kembali berubah wujud ke manusia biasa. Hiroshi lalu menjelaskan kalau energi barusan disebut prana, yang mana energi tersebut bisa membuat kehidupan terus berjalan. Hiroshi mengatakan kalau dulu dia mengira organisasi Shocker adalah organisasi yang memiliki tujuan kebaikan. Namun akhirnya Hiroshi sadar kalau organisasi ini adalah jahat. Maka dari itulah setelah Takeshi dirubah menjadi trans belalang, organisasi Shocker ternyata mengincar Takeshi dan berniat menjadikannya monster. Namun Hiroshi dengan cepat memerintahkan putrinya Ruriko untuk membawa Takeshi kabur. Hiroshi percaya kalau Takeshi bisa menggunakan kekuatannya ini untuk kebaikan manusia. Ruriko lalu memberikan sal merah kepada Takeshi sebagai tanda kalau Takeshi akan membela kebenaran. Hiroshi juga memberikan motor canggih berkekuatan sakti bernama Cyclone kepada Takeshi untuk dia beraksi. Helmnya juga akan berubah menjadi helm biasa saat tidak menyerap energi prana. Mendengar penjelasan itu, Takeshi sadar kalau Hiroshi mengandalkannya untuk menghentikan organisasi Shocker. Dia tidak mau disebut sebagai trans belalang lagi dan dia pun akhirnya merubah julukannya menjadi Kamen Rider. Tiba-tiba trans laba-laba yang tadi menyerangnya muncul di tempat itu. Dengan super cepat, trans laba-laba berhasil membuat Ruriko pingsan dan menahan Takeshi dengan jaring laba-laba. Trans laba-laba lalu membunuh Hiroshi yang telah berkhianat kepada organisasi Shocker. Namun sebelum tewas, Hiroshi meminta Takeshi untuk melindungi Ruriko apapun yang terjadi. Hiroshi pun akhirnya tewas dan tubuhnya berubah menjadi kapas dan meleleh. Trans laba-laba lalu meletakkan bom di tempat itu dan segera kabur sambil membawa Ruriko pergi. Di saat bom itu meledak, ternyata Takeshi sudah berhasil menyelamatkan diri. Takeshi langsung menaiki Cyclone dan menyerap energi prana untuk merubahnya menjadi Kamen Rider. Dia melesat sangat cepat untuk menyelamatkan Ruriko. Takeshi berhasil mengejar trans laba-laba. Namun trans laba-laba langsung memanggil pasukannya untuk membunuh Takeshi. Dengan mudah Takeshi membabat habis pasukan Shocker secara brutal. Takeshi lalu mengejar trans laba-laba. Mereka pun bertarung dengan sangat sengit. Takeshi berhasil menghajar trans laba-laba. Namun trans laba-laba mengeluarkan keempat lengannya untuk melawan Takeshi. Takeshi langsung membawanya terbang ke langit dan menendang trans laba-laba dengan tendangan sakti. Trans laba-laba akhirnya tewas dan meleleh. Setelah Ruriko kembali siuman, Ruriko berkata kalau semua orang yang berkaitan dengan Shocker tubuhnya pasti akan meleleh saat mati untuk mencegah bocornya informasi. Takeshi lalu bertanya kenapa dia tidak bisa mengendalikan dirinya saat menjadi Kamen Rider.
Ruriko pun menjelaskan kalau helmnya memiliki kemampuan untuk meningkatkan naluri bertahan hidup. Maka dari itulah setelah Takeshi berubah, dia akan menjadi agresif dan meningkatnya energi prana di tubuhnya menjadi lebih kuat. Ruriko lalu menekan tombol yang membuat energi prana di tubuh Takeshi keluar. Takeshi pun kembali berubah menjadi manusia biasa. Takeshi lalu meminta maaf karena dia tidak bisa menyelamatkan Dr. Hiroshi. Namun Ruriko malah balik meminta maaf karena dia dan ayahnya telah merubah tubuh Takeshi tanpa meminta izin dahulu. Ruriko juga menjelaskan kalau dia bukanlah anak asli dari Dr. Hiroshi. Dia adalah manusia buatan yang terbuat dari DNA Dr. Hiroshi. Hiroshi menciptakannya dengan tujuan untuk membantunya untuk mengembangkan energi-energi prana. Meskipun begitu, Takeshi sadar kalau Hiroshi sangat menyayangi Ruriko. Karena sebelum meninggal dia meminta Takeshi untuk melindungi Ruriko apapun yang terjadi. Di perjalanan Ruriko memberitahu Takeshi bahwa masih ada 4 makhluk trans lagi yang harus mereka lawan untuk bisa menghentikan organisasi Shocker. Di tempat lain seorang robot bernama K sedang melapor kepada seseorang yang masih ada di dalam kotak kepompong bernama Ichiro. Kalau trans laba-laba telah dibunuh oleh trans belalang yang berkhianat bersama Ruriko. Ichiro pun menyuruhnya untuk tidak khawatir karena trans terbarunya akan bisa mengalahkan trans belalang dengan mudah. Sementara itu Ruriko membawa Takeshi ke dalam tempat persembunyiannya. Di dalam ternyata sudah ada 2 orang asing yang berhasil menyusup. Mereka berdua adalah Tachibana dan Taki. Mereka berdua adalah agen pemerintah yang ditugaskan khusus untuk menghentikan organisasi Shocker. Tachibana mengajak Ruriko dan Takeshi untuk bekerja sama dengan imbalan pemerintah akan melindungi mereka berdua. Takeshi pun bertanya memangnya seberapa berbahaya organisasi Shocker ini. Ruriko pun langsung bercerita dahulu kala organisasi ini didirikan oleh seseorang konglomerat di Jepang. Dia mengembangkan kecerdasan buatan yang diberi nama I. Dia juga membuat robot kecerdasan buatan yang diberi nama J. Namun bedanya, I disimpan dalam sistem server. Sementara J berbentuk robot yang bisa bergerak bebas kemana saja. Konglomerat itu ingin robot kecerdasan buatannya bisa menuntun umat manusia ke dunia masa depan dengan membawa kebahagiaan. Robot J kemudian di-upgrade menjadi robot K dan konglomerat itu memberikan misi terakhir kepada I dan K untuk menuntun umat manusia menuju kebahagiaan. Dan setelah itu si konglomerat bunuh diri. Robot I kemudian mendirikan organisasi Shocker untuk menuntun umat manusia menuju kebahagiaan dengan teknologi canggih buatan mereka. Taki lalu berkata jika Ruriko dan Takeshi butuh bantuan mereka, Ruriko dan Takeshi tinggal mengangkat tangannya saja karena mereka akan mengawasi Ruriko dan Takeshi dari mana saja. Kini Ruriko dan Takeshi bergabung dengan kelompok anti-Shocker. Tugas pertama mereka adalah menghentikan trans kelelawar. Pemerintah sudah menemukan markasnya. Ruriko pun memiliki ide kalau dia akan pergi sendirian. Ruriko juga melarang Takeshi ikut karena dia merasa Takeshi masih belum terbiasa dengan kekuatan Kamen Rider-nya. Singkat cerita, Ruriko pun sampai di markas trans kelelawar. Dia langsung masuk sendirian dan menembaki beberapa robot yang menghalanginya. Ia pun akhirnya berhadapan langsung dengan trans kelelawar. Di tempat lain, Ruriko dan Tachibana mengawasi aksi Ruriko lewat kamera pengintai. Di dalam markas trans kelelawar, ternyata Ruriko berhasil dibuat tidak sadarkan diri hanya dengan satu ketukan saja. Ternyata Ruriko terkena virus kelelawar berbahaya. Trans kelelawar juga telah menyebarkan virusnya di ruangan ini dan dengan virus itu dia bisa membunuh siapapun dengan sesuka hati. Dari layar CCTV terlihat ribuan orang berperilaku aneh masuk ke dalam markas trans kelelawar. Takeshi pun akhirnya sampai di sini untuk menyelamatkan Ruriko. Trans kelelawar sudah tahu kalau Takeshi akan datang ke markasnya untuk menyelamatkan Ruriko. Trans kelelawar lalu mengeluarkan Ruriko yang sudah terpengaruh virusnya. Trans kelelawar menjelaskan kalau virus buatannya akan memberikan kebahagiaan kepada umat manusia. Dia akan menghapus populasi manusia yang jahat agar bumi menjadi damai dan tentram.
Transkelelawar lalu mengepakkan sayapnya dan dalam sekejap saja ribuan orang-orang yang ada di sana langsung tewas dan meleleh. Itu adalah contoh kalau virusnya benar-benar manjur dan berfungsi dengan baik. Transkelelawar memaksa Takeshi untuk menyerah. Jika tidak, dia akan membunuh Ruriko dengan cara yang sama. Dengan terpaksa, Takeshi pun melepaskan helmnya dan berubah menjadi manusia biasa. Transkelelawar pun senang karena kini Takeshi akan terinfeksi virus miliknya yang telah ia sebarkan lewat udara. Namun ternyata Takeshi tidak terpengaruh virusnya. Tiba-tiba Ruriko kembali bangkit. Ternyata dari awal Ruriko pura-pura terpengaruh virus buatan Transkelelawar. Sebelumnya, Ruriko telah menulis ulang kode di tubuh mereka agar energi prana bisa membuat tubuh mereka kebal dengan virus buatan Transkelelawar. Ruriko pun langsung menembak sayap Transkelelawar. Di saat Transkelelawar hendak kabur, Takeshi langsung mengejarnya. Dia pun melompat ke langit dengan bantuan motor Cyclone. Takeshi berhasil menendang Transkelelawar hingga tewas dan meleleh. Malam harinya agen pemerintah dikerahkan untuk melawan Transkalajengking. Mereka pun akhirnya berhasil mengalahkan Transkalajengking itu. Tachibana dan Taki lalu memberitahu Ruriko kalau Transkalajengking sudah mereka kalahkan. Ruriko pun menjelaskan kalau bisa dari Kalajengking bisa membunuh pengguna kekuatan prana. Dengan begitu, Takeshi tidak perlu melawan Transkalajengking. Target selanjutnya mereka harus membunuh Trans Tawon. Ruriko lalu mengajak Takeshi berjalan di tengah kota menuju markas Trans Tawon. Ternyata mereka berdua diikuti penduduk kota yang bertingkah aneh. Mereka berdua lalu dijemput seseorang yang merupakan asistennya Trans Tawon. Ruriko dan Takeshi pun diantar menuju markas gedung Trans Tawon. Namun sebelum masuk, Ruriko meminta Takeshi untuk mendeteksi antena pemancar milik Trans Tawon disimpan. Sesampainya di dalam, mereka berdua langsung disambut oleh Trans Tawon. Di sana juga ada robot K. Ternyata Ruriko dan Trans Tawon adalah teman sejak kecil. Trans Tawon menyayangkan Ruriko yang telah memilih berkhianat kepada organisasi soccer. Ruriko pun mengajak temannya itu untuk meninggalkan organisasi bersamanya. Namun Trans Tawon dengan tegas menolak. Dia sudah bersusah payah menggunakan kemampuannya untuk memberikan kedamaian bagi penduduk kota. Dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran dengan alat yang dia miliki agar semua orang-orang menjadi patuh dan taat pada perintahnya. Menurut Trans Tawon, itulah yang disebut kedamaian yang abadi. Menyadari Ruriko tidak bisa dibujuk untuk bergabung kembali, akhirnya Trans Tawon pun berubah wujud dan berniat menyerang Ruriko. Namun Takeshi dengan cepat membawa Ruriko kabur dari tempat itu. Di tempat lain, Tachibana dan Taki masih memantau pergerakan Ruriko. Taki tiba-tiba berencana ingin beraksi sendiri untuk membunuh Trans Tawon menggunakan peluru yang terbuat dari racun kalajengking. Setelah situasinya aman, Takeshi melihat mata Ruriko yang menyala sambil mengutak-ngatik laptopnya. Jika Ruriko sedang mengupload program ke dalam otaknya, maka mata dia akan menyala. Saat ini Ruriko sedang mencari cara untuk menghentikan Trans kupu-kupu sebelum kepompongnya menetas. Karena jika berhasil menetas, situasi akan menjadi bahaya. Takeshi lalu bertanya mengapa dia tidak merasakan lapar dan haus. Ruriko pun menjelaskan kalau itu pengaruh dari energi prana. Pada dasarnya, kekuatan Takeshi didapat dari menyerap nyawa makhluk hidup di sekitarnya. Maka dari itulah ayah Ruriko atau Dr. Hiroshi memutuskan menghentikan mengembangkan makhluk trans lagi. Karena jika semua orang menggunakan teknologi canggih ini, maka mereka akan mencuri energi prana satu sama lain. Dan akibatnya, manusia akan musnah dari muka bumi ini. Dari belakang tiba-tiba sekumpulan orang-orang bergerak seperti zombie mendekati mereka. Itu adalah orang-orang yang telah dipengaruhi Trans Tawon. Ruriko pun mengajak Takeshi bergegas. Karena jika tidak dihentikan, pengaruh Trans Tawon akan meluas. Mereka harus menghancurkan antena pemancar milik Trans Tawon. Mereka berdua pun langsung berangkat. Ruriko lalu menemui Trans Tawon sendirian di markasnya. Sementara di atas, Kamen Rider melompat menghancurkan antena pemancar milik Trans Tawon. Seketika saja, penduduk kota pun langsung bebas dari pengaruh Trans Tawon. Kamen Rider lalu menyusul Ruriko di dalam markas Trans Tawon.
Takeshi meminta Trans Tawon untuk menyerah. Namun Trans Tawon masih keras kepala. Dia dan pengawalnya langsung mengambil pedang dan menyerang Takeshi. Dengan sekuat tenaga, Takeshi berusaha bertahan. Trans Tawon lalu menyerap energi prana milik asistennya hingga tewas. Trans Tawon pun berubah wujud. Takeshi pun juga berubah jadi Kamen Rider. Trans Tawon menggunakan kekuatan super cepat menyerang Takeshi. Mereka berdua pun bertarung sangat sengit. Takeshi berhasil melempar Trans Tawon. Ia lalu melompat dan hendak menendang Trans Tawon. Namun dia sengaja tidak mengenainya. Ternyata dari awal Ruriko dan Takeshi tidak berniat membunuh Trans Tawon. Trans Tawon pun bertanya kenapa mereka tidak membunuhnya. Ruriko menjawab kalau Trans Tawon bukanlah orang yang jahat. Namun dari belakang tiba-tiba muncul Taki dan Tachibana. Taki langsung membunuh Trans Tawon dengan peluru yang telah dipasangi racun dari Trans Kalajengking. Trans Tawon itu pun akhirnya tewas dan meleleh. Keesokan paginya Ruriko terus mencari cara untuk menghentikan Trans Kupu-Kupu yang merupakan raja terkuatnya. Malam harinya saat tertidur, Ruriko bermimpi melihat seorang pria menghampirinya. Itu adalah kakaknya Ruriko. Yang bernama Ichiro. Dia adalah Trans Kupu-Kupu. Ichiro memberitahu kalau dia telah bangkit dari kepompong. Ruriko pun ketakutan dan langsung terbangun dari mimpinya. Ruriko memberitahu Takeshi kalau kakaknya yang merupakan Trans Kupu-Kupu kini telah bangkit. Keesokan paginya Ruriko dan Takeshi diajak Tachibana untuk melihat puluhan mayat pasukan pemerintah yang telah tewas. Sebelumnya mereka telah berusaha menghancurkan markas Trans Kupu-Kupu. Namun pada akhirnya mereka semua tewas secara aneh karena tidak ada tanda-tanda kekerasan di dalam tubuh mereka. Tidak ada jejak senjata maupun bekas pukulan. Ruriko pun menjelaskan kalau energi prana di dalam tubuh orang-orang ini telah diambil seutuhnya. Yang artinya nyawa mereka semua telah dipindahkan ke ruangan dimensi lain yang bernama alam habitat. Takeshi pun bertanya apa itu alam habitat. Ruriko menjelaskan kalau alam habitat adalah program canggih buatan kakaknya Ichiro yang bisa menampung prana milik manusia di dalamnya. Di tempat lain, Ichiro yang sudah keluar dari kepompongnya mempersiapkan alam habitat untuk mengambil prana seluruh umat manusia di bumi. Dia ingin memasukkan semua orang ke dalamnya agar terciptanya kedamaian dan hilangnya rasa sakit. Sementara di markas, Takeshi bertanya kenapa Ichiro ingin memasukkan semua orang ke dalam alam habitat. Ruriko pun bercerita dahulu kala saat Ichiro masih kecil, ibunya telah dibunuh oleh penjahat di jalanan. Semenjak kejadian itulah Ichiro marah besar dan berniat menciptakan dunia baru yang di dalamnya tidak ada orang-orang jahat. Di Soccer, mereka mengembangkan teknologi yang bisa mentransfer prana atau nyawa manusia ke dalam program milik mereka bernama Alam Habitat. Nyawa manusia akan hidup selamanya di sana. Ichiro yakin di Alam Habitat akan terciptanya kebahagiaan yang abadi. Ruriko dan Takeshi kemudian bergegas pergi ke markas Trans Kupu-Kupu. Sesampainya di sana, Ichiro menyambut mereka berdua. Ichiro pun langsung melepaskan jaring-jaring kepompongnya. Ruriko lalu mendekati Ichiro dan meminta kakaknya itu untuk berhenti menyalahkan umat manusia atas kematian ibunya. Namun Ichiro beralasan kalau ia memasukkan umat manusia ke dalam alam habitat merupakan bentuk usahanya untuk memperbaiki umat manusia. Ichiro juga bertanya mengapa Ruriko berkhianat. Bukannya dulu Ruriko lah yang telah membantunya mewujudkan alam habitat ini. Ruriko pun menjawab kalau ayah mereka telah menunjukkan arti dari kehidupan yang sebenarnya. Ruriko pun akhirnya sadar kalau tindakan yang telah mereka lakukan selama ini adalah salah. Ruriko lalu menyentuh telapak tangan Ichiro. Mereka pun langsung adu kekuatan. Ruriko berusaha menyadarkan kakaknya. Namun dia gagal karena kekuatan prana miliknya sangat lemah dibandingkan milik kakaknya. Akhirnya Ruriko pun pingsan. Melihat itu Takeshi marah dan berusaha melawan. Namun Ichiro malah menyuruh anak buahnya untuk keluar. Orang itu bernama Ichimonji. Ternyata Ichimonji merupakan trans belalang kedua ciptaan organisasi Soccer yang telah disempurnakan dan memiliki kekuatan overpower. Jadi bisa disebut Ichimonji ini lebih kuat dibandingkan trans belalang pertama, yaitu Takeshi.
Ichimonji pun langsung berubah. Namun Takeshi langsung membawa Ruriko kabur dari tempat itu. Ichimonji terus mengejarnya dengan sama-sama mengendarai motor Cyclone. Ichimonji akhirnya berhasil menghentikan Takeshi. Ichimonji lalu menantang Takeshi untuk duel. Mereka berdua pun langsung mulai meloncat dan bertarung dengan sengit. Sementara itu, Ruriko yang berhasil mengakses energi prana milik kakaknya berusaha mencari cara membebaskan Ichimonji yang telah terpengaruh oleh kakaknya. Ichimonji dan Takeshi melompat ke gedung lain sambil bertarung. Ichimonji mampu menyudutkan kekuatan Takeshi. Tidak hanya itu, Ichimonji juga berhasil mematahkan kaki dan tangan Takeshi. Takeshi pun menjadi lemah dan tidak berdaya. Di saat Ichimonji akan membunuh Takeshi, tiba-tiba Ruriko datang dan langsung memegang helm Ichimonji untuk memprogramnya agar Ichimonji lepas dari pengaruh Ichiro. Ichimonji pun akhirnya bebas dan berhasil disadarkan. Saat Ruriko akan menyelamatkan Takeshi, tiba-tiba dia ditusuk oleh makhluk aneh yang tidak kasat mata. Ternyata itu adalah Trans Chameleon yang memakai jubah tembus pandang. Trans Chameleon melakukan itu untuk balas dendam kematian sahabatnya, yaitu Trans Laba-Laba. Tiba-tiba Ichimonji langsung menendang Trans Chameleon. Ichimonji yang sudah menjadi baik menghajar Trans Chameleon secara brutal hingga tewas. Takeshi yang terluka perlahan demi perlahan mendekati Ruriko yang sekarat. Sebelum tewas, Ruriko menyentuh helm Takeshi dan mentransfer semua energi prana miliknya ke helm itu. Ruriko pun akhirnya tewas dan meleleh. Beberapa jam kemudian setelah situasinya membaik, Takeshi mulai memakai helmnya kembali. Secara mengejutkan, dia melihat prana Ruriko yang masih hidup. Ruriko lalu berkata kalau dia telah menemukan cara untuk menyadarkan Ichiro dari pengaruh organisasi soccer, yang dimana Takeshi harus memakaikan helm ini kepada Ichiro agar dia bisa memprogram ingatan Ichiro seperti semula. Takeshi pun langsung menemui Ichimonji untuk mengajaknya bekerja sama dan ikut bergabung ke dalam organisasi pemerintah untuk menghentikan organisasi soccer. Namun dengan tegas Ichimonji menolak karena dia lebih suka beraksi sendirian. Takeshi pun terdiam, dia tidak bisa memaksanya. Takeshi kemudian menemui Tachibana dan Taki. Dia memberitahu kalau Takeshi akan beraksi melawan Trans Kupu-Kupu sendirian. Takeshi sadar kalau aksinya ini sangat berbahaya dan bisa membuat dirinya terbunuh. Akhirnya Takeshi menitipkan wasiat terakhirnya kepada mereka berdua. Takeshi pun langsung melesat pergi menuju markas Trans Kupu-Kupu. Saat di terowongan, Takeshi dihadang ribuan trans belalang ciptaan soccer yang sepenuhnya telah berubah menjadi monster belalang. Takeshi pun terpaksa melawan mereka semua sendirian. Terjadilah aksi kejar-kejaran di dalam terowongan. Takeshi sangat kesusahan melawan mereka semua karena monster-monster itu super kuat. Namun saat terpojok, tiba-tiba Ichimonji datang membantu Takeshi. Ichimonji yakin Takeshi akan mati jika beraksi sendirian. Mereka berdua lalu bekerja sama bertarung melawan monster belalang. Pada akhirnya Ichimonji dan Takeshi menggunakan jurus combo tenangan maut dan berhasil membabat habis monster-monster itu. Mereka berdua lalu bergegas masuk ke markas Ichiro. Sesampainya di sana, mereka berdua langsung melompat menendang Ichiro. Namun Ichiro dengan mudah menangkis serangan mereka berdua. Ichiro lalu bergerak maju melawan. Tidak menyerah, Ichimonji dan Takeshi mengerahkan motor Cyclone untuk menghancurkan kepompong milik Ichiro. Itu adalah alam habitat sekaligus sumber kekuatan Ichiro. Tentu saja Ichiro murka. Dia langsung berubah ke mode kupu-kupu. Ichiro lalu menyerang Takeshi dan Ichimonji dengan satu serangan. Ichiro sangat kuat dan berhasil membuat mereka berdua kewalahan. Takeshi lalu memiliki ide untuk mengalahkan Ichiro, yang dimana mereka harus menghancurkan helm yang dipakai Ichiro. Mereka berdua kembali bangkit dan melawan. Di saat itu, energi prana milik Ichiro mulai habis. Namun siapa sangka Ichiro masih kuat dan susah dikalahkan. Tidak hanya itu, Ichiro juga berhasil mematahkan tangan Ichimonji. Takeshi langsung menyerangnya dari belakang. Ichimonji bangkit kembali.
Dia langsung membenturkan kepalanya sendiri dan membuat helm Ichiro hancur berkeping-keping. Dengan cepat, Takeshi segera memasangkan helmnya di kepala Ichiro. Di sanalah energi prana Ruriko mulai berusaha menyadarkan kakaknya. Ruriko sadar kalau kakaknya sebentar lagi akan mati. Sebelum itu Ruriko meminta kakaknya untuk mengirim prana milik Ichiro ke dalam helm ini bersamanya. Namun ternyata Ichiro menolak. Dia tidak mau merasakan kehilangan lagi. Jadi biarkan saja dia mati dengan rasa penyesalannya. Ichiro pun akhirnya melepaskan helm itu. Sabuk milik Takeshi lalu berubah menjadi merah yang menunjukkan dia sudah kehabisan prana dan sebentar lagi akan mati. Takeshi lalu meminta Ichimonji untuk meneruskan perjuangannya menghentikan organisasi soccer. Takeshi dan Ichiro pun akhirnya tewas dan meleleh. Beberapa hari kemudian Tachibana dan Taki menghampiri Ichimonji yang sedang merenung sendirian. Tachibana memberitahu kalau mereka telah memperbaiki helm Takeshi dan mengupgrade-nya. Tachibana lalu meminta Ichimonji untuk meneruskan perjuangan Takeshi menghentikan organisasi soccer. Ichimonji pun akhirnya bersedia bergabung. Ichimonji kemudian mendapatkan helm dan kostum baru yang telah di-upgrade serta memiliki kekuatan overpower. Selain itu, di dalam helmnya masih ada energi prana Ruriko dan Takeshi sehingga mereka bisa berkomunikasi satu sama lain. Dia pun langsung melesat pergi menggunakan motor Cyclone sambil mendengarkan arahan dari Takeshi. Dan film pun tamat. Mantap cuy.